Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya Nur Hayati. Baik, kali ini kita akan membahas tentang instrumen penelitian. Adapun capaian pembelajaran kali ini memahami apa itu konsep instrumen penelitian dan juga memahami terkait instrumen baku ya. Nah, apa itu instrumen penelitian ya? Instrumen penelitian yaitu alat ukur yang digunakan untuk mengumpulkan data suatu objek penelitian ya. Kemudian karakteristik instrumen yang baik ya, ada empat karakteristiknya. Yang pertama valid ya. Jadi instrumen yang kita gunakan itu harus valid ya, sudah teruji validitasnya. Kemudian yang kedua reliable ya, sudah teruji reliabilitasnya. Kemudian sensitif ya, sensitif untuk dapat mengukur konsep yang memang kita ukur. Kemudian objektif ya, objektif atau berfokus pada topik atau konsep penelitian yang akan kita teliti. Nah, apa itu instrumen baku ya? Instrumen yang sudah baku. Jadi instrumen baku yaitu peneliti menggunakan alat ukur yang sudah ada atau baku. Jadi di sini kalau kita bicara terkait instrumen penelitian, saat kita akan melakukan penelitian, itu pilihannya hanya ada dua. Yang pertama, kita menggunakan instrumen yang sudah baku atau instrumen yang sudah ada atau yang sudah digunakan oleh peneliti sebelumnya. Artinya apa? Yang merancang instrumen itu bukan kita ya, melainkan orang lain, peneliti-peneliti terdahulu seperti itu. Sedangkan pilihan yang kedua, kalau misalnya instrumen yang terkait topik kita teliti itu belum ada instrumennya, maka kita bisa merancang instrumennya ya, instrumen penelitian yang akan digunakan. Jadi pilihannya hanya ada dua ketika teman-teman akan meneliti ya, menggunakan instrumen yang sudah baku atau merancang instrumen baru ya. Nah, di sini di video kali ini kita akan berfokus terkait instrumen yang sudah baku ya, atau yang sudah ada. Nah, bagaimana sih cara memilih instrumen yang sudah baku ya? Nah, ada hal-hal yang harus kita perhatikan ketika kita akan memilih instrumen baku ya. Pertama, kita harus lihat konsep variabelnya ya. Apakah sesuai dengan variabel yang kita teliti ya. Jadi kita lihat tuh variabel independennya kita apa, variabel dependennya kita apa ya. Jadi kalau misalnya kita mau melakukan penelitian terkait kesiapan pasien pulang dari rumah sakit, maka kita harus mencari instrumen yang berkaitan dengan kesiapan pasien pulang gitu ya. Tidak bisa menggunakan instrumen yang berbeda dari variabel yang kita teliti. Kemudian kita juga harus memperhatikan nilai psikometrinya ya. Nilai psikometri ini biasanya berkaitan dengan validitas dan juga reliabilitasnya ya. Apakah instrumen yang sudah ada itu sudah diuji validitasnya, apakah sudah diuji reliabilitasnya. Kalau memang sudah, kita bisa lihat nilai Cronbach alpanya seperti apa ya, misalnya apakah dia reliable ya, skornya itu bisa dikatakan reliable atau acceptable ya, atau bisa digunakan atau baik digunakan untuk penelitian ya. Kemudian cara penggunaannya bagaimana? Kita juga harus jelas gitu ya. Ketika memilih instrumen ya kita harus tahu cara penggunaannya seperti apa. Apakah instrumen itu berbentuk kuesioner misalnya. Kuesioner yang seperti apa? Apakah dia pertanyaan terbuka, apakah pertanyaan tertutup, misalnya seperti itu. Kemudian apakah bentuknya skala Likert ya. Jadi kita harus tahu gimana cara menggunakannya ya. Kemudian ekuivalensi ya. Jadi kalau misalnya instrumennya ternyata instrumen yang mau kita gunakan itu dari bahasa asing misalnya seperti itu, maka ketika kita menggunakannya dalam bahasa Indonesia itu maknanya tidak berubah ya, atau ekuivalen ya, sama maknanya walaupun bahasanya berbeda
ya, misalnya seperti itu. Nah, selanjutnya ya, ini lebih detail lagi bagaimana sih cara kita memilih instrumen yang sudah baku ya, atau yang sudah ada. Nah, instrumen yang kita pilih itu harus dapat mengukur variabel yang akan diukur ya, yang tadi sesuai dengan variabel penelitian kita. Kemudian yang kedua, kualitas dan nilai psikometri instrumen ya, atau kita harus melihat nilai validitas dan juga reliabilitasnya ya. Ada banyak ketentuannya terkait reliabilitas instrumen ya. Kalau misalnya kita menggunakan Cronbach Alpha ya, kalau dalam uji statistik SPSS ya, itu suatu instrumen dikatakan reliable jika skornya di atas 0,80 misal atau 0,70. Jadi kalau Polit Index seperti itu ya, 0,80 itu reliable ya. Kalau dari sumber lain bisa 0,70 ya. Ada juga sumber lain yang mengatakan 0,5 itu sudah dikatakan reliable. Nah, jadi tergantung dari referensi yang teman-teman pakai. Tetapi lebih besar nilainya itu lebih bagus ya. Jadi misalnya 0,7 atau 0,8 itu lebih bagus ya kalau dia mendekati angka 1. Kemudian yang ketiga, cara penggunaannya ya. Apakah ketika kita menggunakan instrumen ini kita memerlukan kemampuan khusus, misalnya seperti itu ya. Kemudian scoringnya bagaimana sih gitu ya, gimana cara penskorannya, terus cara interpretasi datanya gimana gitu ya. Itu teman-teman juga harus melihat itu ya dari instrumen yang teman-teman pilih. Kemudian pertimbangkan kesesuaian konteks, budaya, bahasa, dan juga berkaitan dengan sampel sasaran ya. Jadi kalau misalnya kita mengadopsi instrumen dari luar ya, dari luar negeri misalnya, oh sama nih ternyata konteksnya gitu ya, budaya sudah pasti berbeda ya, tetapi dapat diadopsi gitu ya, dapat diadopsi di sini gitu. Kemudian bahasa ya, bahasa sudah pasti berbeda. Kalau memang kita menggunakan bahasa asing ya, bahasa asing, instrumen yang bakunya tadi itu bisa diterjemahkan ke bahasa kita gitu ya, atau bahasa ibu ya. Kemudian yang tidak kalah penting, dia sesuai dengan sampel sasaran yang akan kita teliti gitu ya. Misal kita mau penelitian terkait kesiapan pasien pulang ya, ternyata instrumen yang sudah baku itu kesiapan pasien pulang secara umum ya, secara umum, tidak yang spesifik gitu ya. Nah, sedangkan penelitian kita itu khusus untuk pasien dengan pasca bedah misalnya seperti itu, kan berbeda ya konteksnya, karena ini untuk pasien umum yang asli, instrumennya original. Sedangkan penelitian kita itu lebih spesifik ke pasien pasca bedah misalnya. Maka kita bisa menyesuaikan, bisa mengadopsi instrumen yang sudah baku, kemudian kita meminta izin untuk memodifikasi ya. Supaya apa? Supaya sesuai dengan konteks yang kita teliti. Nah, yang terakhir ya, nyambung yang tadi, kalau instrumennya dalam bahasa asing, maka kita harus menerjemahkannya terlebih dahulu ke bahasa ibu. Oleh siapa? Oleh translator ya, yang memang mengerti konteks dari kedua bahasa ya. Bahasa asingnya dia ngerti, kemudian bahasa kita dia juga ngerti ya. Nah, ini contoh instrumen ya, instrumen untuk mengukur skala nyeri pasien ya. Jadi kalau misalnya ini NRS ya, numeric rating scale ya, dari 0 sampai 10 ya. Kemudian ini juga sama, ini face rating scale ya, ini juga untuk mengukur nyeri. Apa yang membedakan antar kedua ini ya, kita sesuaikan. Kalau misalnya pasiennya atau responden yang kita teliti orang dewasa, tentu ini akan lebih mudah digunakannya karena dia bisa memperkirakan angka
skala nyerinya gitu. Tapi kalau anak-anak tidak mungkin kita bertanya, "Dek, dari 0 sampai 10 nyerinya di angka berapa?" Ya. Jadi itu tidak visible atau tidak mudah untuk responden menginterpretasikan. Maka untuk anak kita bisa menggunakan ini ya. Jadi kita bisa melihat ekspresinya, ekspresi dari si anak gitu ya. Nanti baru kita sesuaikan berapa skor nyerinya. Nah itu ya, itu salah satu contoh ya. Jadi walaupun instrumennya itu ada banyak sama gitu ya, sama ini terkait kesiapan pasien pulang, misalnya ada menurut si A, ada menurut si B, ada menurut si C, maka kita harus pilih mana nih yang paling cocok untuk sampelnya kita gitu ya. Selanjutnya kriteria instrumen yang baik ya. Jadi yang pertama konsepnya harus relevan ya, relevan dengan topik yang diteliti. Kemudian dia berkualitas tinggi ya, valid dan reliable ya. Tadi sudah melewati uji validitas dan juga reliabilitas. Kemudian dia memenuhi sumber daya ya, baik itu dari segi biaya maupun keefisienan waktu ya. Nah, selanjutnya instrumen tersebut tersedia ya atau dapat diakses. Jadi ada medianya yang dapat kita akses ya, entah itu media online, entah itu ada orangnya langsung ya. Yang penting kita bisa dapatkan instrumen yang asli gitu ya. Kemudian memenuhi nilai norma ya. Jadi harus sesuai dengan nilai-nilai dan norma yang kita anut ya ketika kita menggunakan instrumen tersebut. Kemudian sesuai dengan populasi yang akan kita teliti ya. Selanjutnya secara administrasi ya, itu mudah digunakan instrumennya ya, tidak memerlukan keterampilan khusus ya ketika kita menggunakan instrumen itu. Kalaupun misalnya instrumen ini memerlukan keterampilan khusus, maka kita tahu bagaimana cara memperoleh keterampilannya ya, entah itu langsung dari kita berkonsultasi langsung dengan perancang instrumennya, atau bisa melalui pelatihan-pelatihan lain yang memang mensupport dalam penggunaan instrumen tersebut. Yang terakhir, memiliki reputasi baik ya. Nah, selanjutnya apa yang perlu kita lakukan jika ingin menggunakan instrumen baku? Ya, ini teman-teman harus perhatikan ya. Nah, pertama, kita harus mengevaluasi kualitas dari instrumennya ya. Jadi yang tadi kita harus lihat tuh kontennya ya, isinya ya, isi dari instrumennya, entah itu dalam bentuk pertanyaan atau dalam bentuk pernyataan ya. Jadi kita lihat bagaimana kualitasnya. Kemudian kalau misalnya sesuai dengan topik yang akan kita teliti, maka kita perlu meminta izin dan juga mendapatkan izin dari yang merancang instrumen tersebut ya. Jadi caranya ada banyak sekali ya. Bisa kita mengirim email ya, kalau memang kita tidak bisa bertemu langsung dengan orangnya, kan sekarang mudah ya, bisa komunikasi lewat sosial media gitu ya. Kita minta izin lewat emailnya gitu ya, dan harus dapatkan izinnya dulu baru kita gunakan ya. Jadi kalaupun kita udah kirim email ternyata belum ada balasan, ya jangan kita pakai dulu instrumennya. Kita harus dapat izin dulu dari yang punya gitu ya. Ketika dia sudah memberi izin baru kita gunakan gitu ya. Kemudian tanyakan detail terkait instrumen ya. Itu tadi gunanya komunikasi ya, izin sekaligus kita menanyakan detail terkait instrumennya. Jadi kalau misalnya ternyata di hasil publikasinya dia hanya menampilkan nilai reliabilitasnya, kemudian skor akhirnya ya, atau cara interpretasinya gitu ya, tapi dia tidak menampilkan gimana sih cara scoringnya, misalnya seperti itu, maka untuk hal-hal terkait penggunaan instrumen yang memang kita perlu tahu, kita harus tanyakan ya secara detail kepada yang
merancang instrumen tersebut. Kemudian kita juga harus memperhatikan apakah instrumen ini sudah valid dan juga reliable ya. Jadi si perancang instrumen ini sudah melakukan uji validitas dan juga reliabilitas terkait instrumennya gitu ya, dan juga skornya ternyata memenuhi standar gitu ya. Nah, yang terakhir kita harus menyesuaikan dengan konteks budaya dan bahasa. Nah, selanjutnya menerjemahkan instrumen baku ya. Jadi di sini ada beberapa hal yang memang teman-teman harus lihat ya ketika akan menerjemahkan instrumen baku, terutama instrumen yang memang versi aslinya itu menggunakan bahasa asing ya. Misalnya kita mau mengambil salah satu instrumen yang memang versi aslinya menggunakan bahasa Inggris ya. Nah, yang harus kita perhatikan yang pertama itu tidak ada perubahan makna antara versi asli dan terjemahan. Kemudian itu harus setara konsep, jadi konsepnya juga harus sama gitu ya. Kemudian setara semantik ya. Yang ketiga setara semantik, jadi makna dari setiap itemnya sama ya. Dari setiap item pertanyaan atau item pernyataan itu sama. Kemudian setara operasional ya, dapat digunakan dalam target populasi yang sama. Target populasi yang sama maksudnya bagaimana? Target populasi yang sama di sini maksudnya kalau misalnya instrumen ini meneliti pada pasien pasca bedah ya, maka target populasi kita juga harus sama, pasien-pasien dengan pasca bedah kayak gitu. Jadi sama kondisinya gitu ya, sama konteksnya. Kemudian metode yang bisa digunakan adalah blind back translation ya. Jadi tim penerjemahnya ini atau translatornya itu harus independen ya. Dia belum melihat versi aslinya ketika dia menerjemahkan ke bahasa Indonesia. Nah, yang terakhir ada bilingual review committee. Jadi yang versi asli dengan versi terjemahan itu direview lagi oleh komite gitu ya. Nah, ini referensi yang saya pakai. Mungkin cukup sekian terkait instrumen baku. Kita akan bahas kembali di materi berikutnya terkait bagaimana kita merancang instrumen penelitian. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.